Hari ini faktanya adalah Jokowi jenius. Jenius melakukan manuver ya? Ya, apapun hasilnya, mau positif mau negatif ya. Oke. Nah, apakah ini harus dicegah, ditahan Bang? Oke. Karena kalau tidak, keluarganya, orang-orang dekatnya, kerabat-kerabatnya, jadi semua itu penguasa di daerah masing-masing. Berarti apa manuver yang dilakukan Jokowi ini yang menginjak demokrasi harus dilawan? Harus dilawan Bang. Makanya yang kita andalkan untuk melawan ini Ibu Mega. Saat ini tokohnya Ibu Mega. Oke. Bang, saya pernah berkata seperti ini juga di salah satu forum. Oke. Tapi saya mau mengajak Bang Abraham, ini kan juga tokoh nasional. Podcastnya luar biasa berpengaruh. Enggak lah, Mas Hensat ini. Nggak, saya ini lagi memuji abang nih, jangan dipotong dulu. Bang, usulkan pertemuan antara 4 tokoh. Megawati Soekarno Putri, Habib Rizik Syihab, Wah, menarik. Sultan Hamengkubuwono X. Satu lagi mungkin Pak JK. Betul itu. Itu representasi itu betul-betul. Ya, why not? Cerdas ini Mas Hensat punya ide ini. Abang dong, sebagai Enggak ini. seorang tokoh nasional yang Enggak, punya. menurut saya ini, saya baru berpikir tentang representasi itu ya. Itu tadi yang Anda sebutkan itu betul-betul representasi. Ya, Ibu Megawati representasi nasionalis, Habib Rizik Syihab representasi umat, Sultan Hamengkubuwono X adalah representasi budayawan raja-raja dan sejarah. Kemudian JK bisa jadi representasi pebisnis dan perwakilan timur. Dan kalau misalnya mereka ketemu, maka Cianjur, sudah bisa dipastikan. Cianjur Jilid 2. Oke, sudah bisa dipastikan rejim ini tumbang. Menurut saya, bila mereka bertemu, itu akan something. Dan itu di luar skenario Jokowi. Jokowi tidak pernah memperkirakan sebelumnya ya. Saya pun tidak bisa memperkirakan apa jadinya bila Habib Rizik Syihab bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Yang tadinya kanan banget dan kiri banget. Kemudian bersatu demi Indonesia, itu menurut saya hal yang luar biasa. Dan selalu orang berpikiran tidak mungkin, tapi menurut saya itu sangat mungkin. Demi Indonesia, Bang. Karena menurut saya, hal itu harus dilakukan. Karena sampai hari ini, tokoh-tokoh yang bergerak itu kan sendiri-sendiri. Ya. Kayak zaman dulu lah. Di Ponorogo sendiri, kemudian ada Imam Bonjol sendiri, kemudian ada Gusti Ngurah Rai sendiri juga. Ya, itu kan sendiri-sendiri semua. Tapi kalau kemudian kita bergabung bersama-sama, kan kekuatannya luar biasa. Dan menurut saya, bila itu terjadi, itu adalah titik tonggak sejarah yang luar biasa. Dan masih ada waktunya. Abang bayangkan, bila pada pertemuan 4 orang itu, tiba-tiba Prabowo hadir di sana sebagai elected presiden dan merestui rekomendasi dan setuju atas rekomendasi ke-4 orang ini, maka Jokowi bisa dicegah, demokrasi kita tetap tegak, Indonesia bisa maju lagi. Jalan terus. Menarik nih apa yang disampaikan Mas Hensat, ini sebuah solusi yang sangat konstruktif menurut saya ya, konstruktif. Oleh karena itu, saya ingin kembali. Kalau misalnya ya Mas Hensat tadi, kalau ini sudah berjalan semua, itu kan berujung tumbangnya rejim ya, kalau itu sudah bisa ketemu. Apakah ketika tumbangnya rejim yang kita maksudkan, misalnya rejim kekuasaan sekarang ini, itu akan melahirkan pemimpin yang seperti kita harapkan? Kalau pemilu diulang, saya usul ya, calon presiden dan calon wakil presidennya juga harus dikocok ulang. Supaya adil dong. Lah, emangnya rakyat berjuang menegakkan demokrasi untuk Anies, untuk Ganjar, untuk Caimin, untuk Mahfud? Kan enggak. Kita kan berjuang untuk menegakkan demokrasi. Menegakkan perubahan ya? Menegakkan perubahan. Jadi kalau kemudian diputuskan DPR berhasil dengan hak angketnya, kemudian Jokowi dimakzulkan, kemudian dipilihlah Kiai Ma'ruf misalnya yang memimpin sampai 2024 sambil mempersiapkan pemilu, ya. Kemudian ada pemilu lagi, ya calon presiden dan wakil presidennya dikocok ulang. Dikocok ulang dong. Oke, bisa juga tidak harus sama ya, kalau kemudian akhirnya dipilih yang sama ya. Gak ada masalah. Gak apa-apa, cuma ini perlu digarisbawahi, kita ini bukan berjuang untuk Anies, bukan berjuang untuk Ganjar, bukan berjuang untuk Mahfud dan Caimin. Menarik ini kata-katanya Mas Hensat. Rakyat berjuang bukan untuk Anies, bukan untuk Ganjar, bukan Caimin, tapi berjuang untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi. Iya, ini bukan tentang kalah, tapi ini untuk dugaan kecurangan yang harus dibuktikan, kan begitu. Kalau memang terbukti kemudian pemilunya harus diulang, ya menurut saya dikocok ulang lah. Siapa yang mau maju, boleh-boleh aja. Kan banyak orang berpandangan, kalau misalnya itu terjadi hak angket, berhasil membuktikan ada kecurangan, maka pemilu diulang. Dan di kepala orang semua bahwa pemilu itu diulang,
calonnya itu ya ini calon yang sudah ada, misalnya Ganjar Mahfud, Anies Caimin, dan Kalau katanya menurut saya- diskualifikasi calon paslon. Bukan begitu ya? Kalau menurut saya harus diulang. Harus Dan diulang. saya yakin kalau pemilu itu diulang dan Prabowo misalnya ikut, saya yakin dia nggak akan pilih Gibran Oke. sebagai wakil presidennya. Oke. Jadi menurut Mas Hensat bahwa yang idealnya harus diulang ya? Harus diulang, dan kalau bisa 0% sehingga setiap partai politik bisa mengajukan. Oke. Gitu ya. Kalau itu terjadi pun saya nggak yakin semua partai politik akan mengajukan karena mahal sekali biayanya. Tapi setidaknya ya kita punya kesempatan untuk restart, Bang, membangun kembali Indonesia. Bagaimana kalau misalnya kita pakai sistem tadi yang Anda katakan ada tokoh-tokoh 4-5 orang yang bertemu, itu yang kita jadikan presidium? Nggak ada di undang-undang kita, Bang. Nggak ada undang-undang maksudnya presidium ini yang mengantar pemilu. Itu sangat bisa terjadi, Bang. Oke. Jadi 4 orang ini, simbol ini Supaya bisa pemilunya fair, maksud saya begitu. bisa, tapi intinya dari pertemuan 4 orang ini adalah untuk mengkonsolidasi rakyat. Supaya tidak pecah. Supaya tidak pecah, tujuannya satu. Kalau bukan 4 orang ini yang ketemu, Bang, akan ada curiga-curigaan. Misalnya umat bergerak. Yang nasionalis, oh ini mau ngapain nih? Mau ngubah jadi negara khilafah atau gimana? Terus nasionalis bergerak terlalu cepat kan? Jadi mau apa ini? Mau apa? Mau menghilangkan raja-raja sultan-sultan lagi gitu, misalnya begitu. Jadi selalu ada kecurigaan-kecurigaan. Kalau misalnya mereka bergerak semua, pebisnis juga pikir, wah ini bahaya nih buat bisnis saya. Sementara kalau pebisnis bergerak sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Boy Thohir, kita adalah sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Kan rakyat juga mau ngapain lagi nih para pebisnis ini. Tapi kalau 4 orang ini bersama duduk satu meja, bersepakat, itu tidak ada kecurigaan dan Indonesia bisa maju ke sana. Oke. Apalagi kalau seorang Abraham Samad bisa jadi moderator, itu luar biasa. Oke, Mas Hensat. Berarti kalau Mas Hensat lihat bahwa hak angket ini sebenarnya intinya gol apa nggak gol itu ada di tangan Ibu Mega ya? Bukan di tangan Ibu Mega sebetulnya. Bukan. Ibu Mega satu hal. Oke. Kalau hak angket ini, Bang, kan harus kita pisahkan, partai-partai ini independen. Oke. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Mega akan menjadi cerminan partai-partai politik lain untuk bergerak. Mengikuti ya? Mengikuti langkah nasionalisme Megawati Soekarno Putri. Mudah-mudahan saya juga tidak salah menilai ketum-ketum partai politik yang ada di 01 dan 03 ya. Harusnya saya melihatnya mereka punya nasionalisme yang sama dan bahkan sebesar Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan. Jadi Anda masih yakin bahwa selain Ibu Mega, ketua-ketua partai lain itu masih punya idealisme ya untuk menegakkan konstitusi, Ya. bukan pragmatisme. Betul. Bang, pertemuan 4 orang tadi tidak bisa digagas oleh 1 orang di antara 4 orang tadi. Oke. Harus ada rakyat yang menggagas itu. Pertemuan 4 orang itu datang. Nggak bisa hanya Sultan Hamengkubuwono X yang menginginkan kemudian mereka yang lain diundang, nggak bisa. Oke. Tapi kalau rakyat yang membuat pertemuannya entah di Yogyakarta atau di Makassar atau di Medan atau di Batu Tulis itu nomor 2. Tapi yang gagas adalah rakyat. Kemudian mereka mau. Saya yakin kan pasti adalah orang yang kenal Megawati Soekarno Putri, yang dekat dengan Habib Rizik, yang tahu Sultan Hamengkubuwono X dan cukup mengenal Pak JK lebih dekat. Kan ada pasti orang. Oke. Dan kalau kemudian 4 orang yang saya sebutkan mudah-mudahan menonton YouTube Abang ini, dan saya yakin mereka tonton, terbuka hatinya, dan oke, saya siap. Oke, berarti kalau itu terjadi reformasi people power ya? Ya. Yang seperti terjadi 98 itu nggak terjadi ya? Itu akan terjadi lagi dong. Kan awalnya waktu itu kan juga ada Ciganjur, Bang. Oke. Sebelum reformasi. Oke. Dan ini adalah seperti sebuah komitmen dari para senior negara ini, tokoh-tokoh, untuk ayo rakyat kita bersatu. Ada hal yang tidak baik dan tidak benar harus diluruskan di negara ini. Ini sih Bang gara-garanya. Ini tentang Indonesia itu, definisi pemimpin di Indonesia saat ini itu adalah yang punya 50% plus 1. Maka orang-orang itu yang mau jadi pemimpin secara mudah, ya, tahu itu, kejar aja 50% plus 1 apapun caranya, maka saya jadi pemimpin. Nah kalau ada pertemuan itu, ya, yang kemudian mempertanyakan kembali dan kemudian mengevaluasi kembali dan kemudian menyatukan kekuatan rakyat,